apabila ada harta masuk ke dalam kubur, misalnya emas misalnya ya, perhiasan emas atau perak, apakah mesti diambil? Jadi menurut pendapat mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwasanya yunbasul mayyitu li arba'i khisal. Dibongkarnya mayit. Jadi mayit itu diangkat keluar maksudnya. Atau kuburan itu dibongkar menurut fikih dibenarkan karena 4 sebab atau karena 4 perkara. Diperkenankannya membongkar kuburan. Yakni yang pertama lil ghusli idza lam yataghayyab. Dibongkarnya kubur lalu diambil lagi mayitnya, dibawa ke atas. Itu tujuannya untuk dimandikan. Apabila jenazah itu dikubur dalam keadaan belum dimandikan. Tapi catatannya di sini dikatakan idza lam yataghayyab. Selama jenazahnya belum rusak. Ya kalau jenazahnya sudah rusak, dagingnya udah mereteli, jangan dimandikan. Jadi selama jenazahnya sudah rusak, sudah mulai pembusukan, maka tidak boleh lagi dimandikan karena sudah terlanjur. Ini yang pertama ya. Jadi sebab diperbolehkannya mengeluarkan jenazah dari liang lahat, dibongkar kuburan, itu dikarenakan untuk dimandikan selama jenazah itu belum berubah. Kemudian yang berikutnya yang kedua, wali taujihihi ilal qiblah. Wajahnya hendak dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau ada jenazah dikuburnya terlentang atau dikuburnya itu menghadapnya membelakangi kiblat, malah ngadepnya ke timur misalnya, maka kubur boleh dibongkar untuk memiringkan jenazah dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dalam bahasa fikihnya walitaujihihi ilal qiblah, hendak menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Makanya mesti hati-hati dalam menguburkan jenazah. Bukan kayak kita nguburin bangkek biasa. Dia harus dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nah ini sesuai dengan pertanyaan. Walil mali idza dufina ma'ah. Untuk mengambil harta, kalau ada harta alias barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah tersebut. Itulah mengapa kalau orang muslim meninggal dunia hanya diperkenankan mengenakan pakaian kafan. Tidak boleh mengenakan pakaian berharga, apalagi perhiasan. Apalagi jenis barang berharganya itu adalah emas dan perak. Maka seandainya terlanjur masuk ke dalam kubur, maka wajib untuk digali, dibongkar lagi kuburannya. Kemudian yang berikutnya, wal mar'atu idza dufina janinuha wa amkanat hayatuhu. Jadi yang keempat, wal mar'atu idza dufina janinuha. Wanita yang meninggal dunia dalam keadaan hamil, yang di dalam perutnya ada janinnya, maka kuburan itu dibongkar wa amkanat hayatuhu, selama memungkinkan janinnya masih hidup. Yang mati emaknya nih, tapi kira-kira mungkin janinnya masih hidup, maka dibongkar kuburan tersebut untuk memastikan lagi. Tapi seandainya janinnya sudah mati, tidak apa-apa dikubur. Misalnya ada wanita hamil kemudian meninggal dunia, di dalam perutnya ada janin, yang janinnya juga sudah meninggal dunia. Tidak perlu dikeluarkan janinnya, dikubur saja bersama
ibunya. Paham ya?